selamat pagi. Selamat bertemu kembali pada live kita pada pagi ini. Saya percaya semua dimanapun anak-anak Tuhan berada pada saat ini, semuanya dalam perlindungan Tuhan, penjagaan Tuhan luar biasa. Haleluya. Mari kita sama-sama siapkan hati kita, siapkan tubuh jiwa roh kita datang untuk menghadap hadiratnya Tuhan pada saat ini. Haleluya Lord. Haleluya, haleluya, haleluya Lord. Bapak, kami sangat bersyukur Tuhan pada pagi yang indah ini di mana kami dapat menaikkan syukur kami di hadapan-Mu sekali lagi ya Tuhan. Kami ada pada saat ini semuanya atas anugerah-Mu Tuhan yang telah memimpin setiap anak-anak Tuhan. Dimanapun kami berada sepanjang minggu ini ya Bapak, hingga pada hari ini Tuhan, kami ada atas penyertaan-Mu, atas perlindungan-Mu, atas penjagaan-Mu Tuhan, atas hidup kami ya Bapak. Kami kembalikan syukur kami kembalikan terima kasih kami kepada Engkau Tuhan. Sebab Engkau Tuhan yang baik, Engkau Tuhan yang dahsyat, Engkau Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Haleluya Lord. Haleluya Bapak, dimanapun setiap anak-anak Tuhan yang mengikuti live pada saat ini, Roh Kudus pun tidak pernah terbatas. Engkau juga hadir akan menjamah melawat mereka pada saat ini ya Bapak. Kami undang bahwa hadirat-Mu yang pure, hadirat ilahi-Mu Tuhan, yang akan menjamah, yang akan hadir berserta dengan kami pada saat ini ya Bapak. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya, rababa shandaya rababa se. Hiya rabasandaya radada se. Haleluya. Oh, kita sama-sama naikkan penyembahan. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang, jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat
pemenang. Haleluya, haleluya, haleluya. Yes Lord, kita lebih dari pemenang. Mari semua katakan, lebih dari pemenang dalam segala perkara, bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Amin. Kita lebih dari pemenang. Sekali lagi kita katakan, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Yes Lord, bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Amin, haleluya. Dari pemenang dalam segala perkara. Yes Lord, bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Katakan haleluya, haleluya, kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala
oleh darah anak domba, oleh darah Yesus. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sekali lagi kita katakan, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa, keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Mari semua katakan, oleh darah anak domba Yesus, oleh kesaksian kita, iblis telah dikalahkan, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sekali lagi kita deklarasikan, darah anak domba Yesus, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. One more time, oleh darah anak domba, haleluya, oleh kesaksian kita. Katakan, iblis dikalah, kuasanya dihancurkan, dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darahnya, oleh darah anak domba, oleh darahnya, oleh darah anak domba. Haleluya, darah Yesus, oleh darah anak domba. Setiap yang terikat, setiap yang terbelenggu, dilepaskan, dibebaskan dalam nama Yesus. Haleluya, 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 haleluya Lord, haleluya Lord, haleluya, haleluya Lord. Yesus Tuhan, Engkaulah Allah kami. Engkau yang layak menerima pujian, Engkau yang layak menerima terpujilah
hormat dan kuasa. Sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Hosana, Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Hosana, Hosana, terpujilah Tuhan. Yes Lord, terpujilah nama-Mu Tuhan. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus.
sembah, ku sembah kudus, ku sembah kudus, kuduslah Tuhan, ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu ku sembah.
mana kami dapat menaikkan syukur kami di hadapan-Mu ya Bapa. Di mana kami dapat mengagung meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Karena nama-Mu yang layak kami tinggikan. Karena nama-Mu yang layak kami sembah. Nama yang penuh kuasa, yang tiada tandingannya dalam kehidupan kami ya Bapa. Tidak ada satu nama yang dapat menggantikan nama-Mu di dalam hidup kami ya Bapa. Nama Yesus Tuhan yang penuh kuasa. Nama yang layak kami agungkan. Nama yang layak kami sembah. Nama yang layak kami tinggikan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami kembalikan segala pujian, segala syukur, kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Hanya bagi nama-Mu Raja atas segala raja. Haleluya, haleluya, haleluya. Sebentar kami mendengar pada isi hati-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan, berikanlah kami roh yang malam. Berikanlah hati yang malam untuk menerima isi hati-Mu pada saat ini ya Bapa. Siapkan kami ya Bapa. Ini udah apa pujian syukur kami pada saat ini. Kami kembalikan semuanya dalam tangan-Mu ya Bapa. Di dalam dan di atas nama Tuhan Yesus. Mari kita sama katakan amin, amin, amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Senang sekali this morning saya bisa menjumpai Anda sekalipun hanya melalui online. Tapi saya berdoa supaya setiap Anda bisa mengalami Tuhan pagi hari ini melalui setiap kebenaran firman Tuhan yang akan dibagikan sebentar. Saya mengucapkan terima kasih kepada Pastor Renner dan keluarga, dan juga nggak lupa Pastor Matias dan keluarga for the opportunity this morning to share the word of God to all of you. Saya secara pribadi sebenarnya kepingin langsung datang ke sana, saudara, but because of this situation, akibatnya kita nggak bisa datang untuk menjumpai Anda semua. Tapi percayalah, dari Indonesia, we love you so much and we miss you so much. Dan kami selalu berdoa supaya pandemi ini segera berakhir sehingga kita semua akan ketemu lagi, baik Anda yang datang ke Indonesia maupun kami yang datang ke Malaysia. Hari ini saya berdoa supaya setiap Anda boleh dikuatkan, disegarkan, dan saya juga menyampaikan salam dari keluarga kami dan seluruh Indonesia untuk Anda semua yang ada di Malaysia. Kami berdoa supaya Tuhan juga menjagai, menyertai, dan memberkati setiap Anda semua. This morning, pagi hari ini, I just want to share about the little sebuah time tentang yaitu faith over fear. Bagaimana kita memiliki iman yang mengatasi semua ketakutan. Sebelumnya saya mengajak Anda, yuk kita berdoa sama-sama. Bapak Surgawi, pagi hari ini kami siapkan hati kami untuk kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah di tengah-tengah kami. We open our heart to you, Holy Spirit, and we invite you to come and bless your people in this place, oh God, and touch your people. Jamah setiap mereka, kuatkan mereka, because we believe one word from you, Lord, can change our life forever, selama-lamanya ya Tuhan. Hari ini aku berdoa, kami buka hati, dan kami mempersilakan Roh Kudus, ajar kami kebenaran firman-Mu, kuatkan dan teguhkan kami semua. Kami juga berdoa, para malaikat orang kudus lakukan bagian kalian, layani setiap umat Tuhan di Malaysia, dimanapun mereka berada, mereka boleh mengalami Kristus secara nyata. We give back to you, Holy Spirit, all the glory, all the praise in Jesus' name. Amen. Mari kita siapkan hati kita pagi hari ini, saudara. Seperti yang saya katakan bahwa saya akan menyampaikan sebuah khotbah dengan judul yaitu Faith Over Fear. Saya tahu hari-hari ini
Ada banyak sekali manusia mengalami rasa takut. Saudara, di mana-mana, Indonesia, di seluruh dunia, saya tahu Malaysia ini lockdown yang kesekian kali. Dan saya tahu ada begitu banyak orang yang di luar sana, mereka mengalami ketakutan, mereka mengalami kekhawatiran. Saya begitu banyak mendapat message, mendapat telepon dan sebagainya, menyatakan orang minta didoakan karena mereka takut, mereka nggak tahu apa yang akan terjadi. Ada beberapa yang takut karena masalah ekonomi, ada beberapa yang takut karena sakit penyakit dan sebagainya. But the end of the day, the conclusion, ada begitu banyak ketakutan yang hari ini sedang ditebarkan di mana-mana. Ada begitu banyak ketakutan yang menghantui setiap manusia saat ini di muka bumi. Dan hari ini saya tahu dan saya mau menyampaikan buat Anda, takut itu sebenarnya wajar, tapi kalau berlebihan itu menjadi tidak wajar dan tidak baik, saudara. Dan saya mau sampaikan bahwa kalau Anda pelajari, semua manusia pernah mengalami rasa takut, saudara. Sekalipun mungkin Anda berkata, dia orang yang cinta Tuhan, dia hamba Tuhan, dia tokoh Alkitab yang dahsyat, saudara. Tapi percayalah, saya mempelajari bahwa semua orang pernah mengalami rasa takut. Saya mau tanya, berapa banyak Anda yang di tempat ini, dari Agape Family Center ini, yang nggak pernah takut, saudara? Nggak mungkin, saudara. Semua pasti pernah takut. Saya juga pernah mengalami takut. Dan semua orang, bahkan saya mau sampaikan buat Anda, tokoh di Alkitab sekalipun, beberapa tokoh rohani yang sangat dahsyat, mereka pernah mengalami rasa takut. Bahkan rasa takut mereka berlebihan. Bahkan mereka takut kepada sesuatu yang sebenarnya belum tentu terjadi dalam hidup mereka. Sebut saja Abraham, saudara. Siapa yang nggak kenal Abraham? Nobody knows. Tidak ada yang tahu bagaimana sebenarnya bapak seorang yang beriman. Mungkin Anda berkata, nggak mungkin dia punya rasa takut. Tapi kalau Anda pelajari di firman Tuhan, Abraham pernah mengalami takut. Kalau Anda pelajari, dia pernah merasa takut akan dibunuh oleh Abimelek, oleh karena kecantikan istrinya Sarah. Itu sebabnya dia ngomong sama istrinya, nanti kalau ada orang nanya kamu jangan bilang istriku, nanti aku mati dibunuh, mungkin oleh Abimelek atau oleh rakyatnya. Jadi saudara, Abraham berpura-pura mengaku Sarai itu adalah saudaranya. Saudara bayangkan, ini adalah bapak orang beriman, bapak dari orang yang merepresentatifkan bagaimana iman yang kuat, yang dahsyat, yang kokoh. Tapi pernah juga mengalami ketakutan. Seorang nabi yang luar biasa, yang berdoa api turun dari langit, mengalahkan 450 Baal, dan menghabisi, membantai semua nabi-nabi Baal, 450 orang dalam Raja-Raja, 1 Raja-Raja 19 ayat yang ketiga. Ternyata pernah mengalami ketakutan, dikejar oleh seorang perempuan yang bernama Isabel, yang akan membunuhnya dia, membunuh Elia. Imagine bapak orang beriman. Mungkin ada berkata, Tuhan, aku takut wajar karena imanku kurang. Dengar, Abraham kurang apa sih imannya? Anda mungkin bilang, wah saya kurang peka dengar suara Tuhan. Nabi Elia kurang peka apa, saudara? Dia adalah orang yang luar biasa, bahkan dia berdoa api turun dari langit. But the end of the day, dia juga pernah mengalami ketakutan. Dan tidak kalah hebatnya, saudara, Daud, the man after my own heart, kata Tuhan, pernah mengalami ketakutan karena melarikan diri ke Gad karena dikejar Saul, saudara. Lalu Daud juga sampai harus ada di titik yang paling rendah. Bukan cuma dia takut, tapi dia pura-pura seperti orang gila. Karena waktu itu dia takut dibunuh oleh Akis, raja kota Gad atau kota Goliat, wilayah Filistin. Anda bisa baca itu dalam Samuel 21 ayat 13. Sebab ia berlaku seperti orang sakit ingatan di depan mata mereka, berpura-pura gila di dekat mereka, menggores-gores pintu gerbang dan membiarkan ludahnya meleleh ke janggutnya. Imagine the man after my own heart. Orang yang luar biasa berkenan, orang yang luar biasa berani. Ketika bangsa Israel tidak ada satupun yang berani menghadapi Goliat, orang ini datang dan mengajak Goliat untuk berperang. Tapi tiba-tiba dia ada di titik yang paling rendah. Dia harus lari ketakutan karena dikejar, mau dibunuh oleh Saul. Bahkan dia juga mau dibunuh oleh Akis. Dia takut, lalu dia pura-pura jadi gila, saudara. Lihat bagaimana orang-orang yang beriman, orang-orang yang peka, yang luar biasa dipakai Tuhan sebagai nabi Tuhan yang dahsyat. Bahkan the man after my own heart. Tapi pernah mengalami ketakutan dalam hidup mereka.
Jadi this morning saya just want to encourage you, dimanapun Anda berada, terutama yang ada di sini, semua keluarga Agape Family Center, dimanapun Anda berada, hari ini I just want to challenge you, I just want to encourage you. Kalau Anda sedang mengalami ketakutan dalam kehidupan Anda, itu adalah hal yang wajar, tapi jangan sampai ketakutan itu melebihi kepercayaan Anda dengan Tuhan. Hari ini saya mengajak Anda untuk kita belajar yuk sama-sama gimana sih caranya kita menyingkapi rasa takut dalam kehidupan kita. Karena hal yang sama mungkin saja menimpa kita, di mana rasa takut kadang-kadang bisa melebihi iman kita. Saya sering ngomong bahwa jangan sampai imanmu kalah dengan ketakutan. Kamu harus membuat imanmu lebih besar dari semua ketakutan. Karena kalau imanmu lebih besar dari semua ketakutan, maka hidupmu akan dikuasai iman, dan kau akan menang, dan kau akan mengalahkan ketakutan. Tapi ketika ketakutan lebih besar daripada imanmu, maka imanmu akan mati, dan kamu akan hidup dengan rasa ketakutan. Saudara, saya katakan sekali lagi, di mana rasa takut kadang-kadang melebihi iman kita. Seolah-olah kita yang punya iman tiba-tiba nggak beriman. Seolah-olah kita yang luar biasa peka tiba-tiba nggak beriman. Kita tiba-tiba orang yang sangat berkenan kepada Tuhan, yang dekat sekali dengan Tuhan, tiba-tiba rasanya kita nggak percaya dengan Tuhan, saudara. Ini yang sedang terjadi hari-hari ini, especially di masa-masa pandemi kini. Kita melihat ada begitu banyak orang yang begitu luar biasa dulunya punya iman, tapi sekarang mereka merasa takut, saudara. Sekali lagi saya katakan, bagaimana caranya kita menyingkapi rasa takut? Yang pertama, rasa takut itu manusiawi. Jadi Anda nggak usah merasa bahwa kalau Anda takut, Anda berdosa banget gitu, saudara. Itu manusiawi, tetapi saudara, ketakutannya nggak boleh berlebihan. Karena sekali lagi saya katakan, rasa takut itu manusiawi. Karena menjadi bagian dari kehidupan kita. Rasa takut dalam batasan normal akan menghindari manusia sebenarnya dari bahaya, saudara. Namun rasa takut yang berkelebihan justru akan melumpuhkan sendi-sendi kehidupan seseorang. Dalam ketakutan, seseorang tidak lagi berani melakukan apapun. Ketakutan adalah senjata iblis, dengar baik-baik, untuk melemahkan iman orang percaya. Hari ini saya percaya iblis juga bekerja bagaimana menyebarkan ketakutan, sehingga ketakutan menjadi sebuah senjata yang sangat ampuh di masa pandemi ini. Sebenarnya ada sesuatu yang lebih mengerikan daripada pandemi yang harus kita hadapi, yaitu kekhawatiran dan ketakutan. Ketidakpastian itu jauh lebih mengerikan daripada pandemi itu sendiri. Berapa banyak karena kita khawatir, karena kita takut, kita kehilangan iman, saudara. Dan itu sangat membahayakan. Mazmur 56 ayat 3 dan 4 berkata, waktu aku takut, aku percaya kepadamu. Kepada Allah yang firman-Nya aku puji. Kepada Allah aku percaya. Aku tidak takut apa yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Pemazmur menulis, waktu aku takut, aku percaya kepadamu. Sekali lagi saya katakan, rasa takut itu wajar, tapi kalau berlebihan itu nggak wajar. Harusnya ketika aku takut, aku percaya kepada Tuhan, saudara. Saya membaca sebuah hasil survei, saudara, pendapat umum tentang rasa takut. Dikatakan, tahukah saudara, 40% manusia takut kepada kecemasan yang sebenarnya tidak pernah terjadi dalam kehidupan mereka. Mereka terlalu takut kepada hal-hal yang mungkin itu tidak akan terjadi dalam kehidupan mereka, dan takutnya mereka terlalu berkelebihan. 30% manusia takut akan pengalaman masa lalu. Kebanyakan manusia trauma dengan kejadian-kejadian yang tidak mengenakan di masa lalu. 12% manusia takut akan perkara yang remeh. Jangan biarkan perkara yang remeh membuang kesempatan yang Tuhan percayakan dalam kehidupan Anda, atau wasting your time. 10% manusia takut akan sakit yang berbahaya, dan cuma 8% manusia yang bebas dari rasa takut, saudara. Hari ini I just want to encourage you, share to you. Kalau Anda merasa takut, identify your fear. Kalau Anda merasa takut, identify your fear. Ketakutan Anda. Ada takut yang memotivasi, membuat kita bisa diberi masukan, menjadi take action. Tapi ada juga ketakutan yang malah membuat kita menjadi rajin seharusnya. Karena ada orang yang takut nanti tidak naik kelas, tidak lulus ujian. Lalu akhirnya mereka belajar dengan giat.
Ada orang-orang yang takut nanti kalau mereka nggak bisa memberkati keluarga mereka, lalu mereka kerja mati-matian. Itu yang saya ngomong, takut yang memotivasi, bisa memberi kita masukan yang baik. Tetapi saudara, takut ini hati-hati saudara. Kalau berlebihan itu tidak baik saudara. Kalau normal-normal masih oke saudara. Ketakutan itu yang pertama kenapa berbahaya? Karena itu melumpuhkan saudara. Matius 25, 24, 25. Kalau Anda pelajari itu tentang bagaimana hamba yang dikasih 1 talenta. Apa yang dia katakan? Dia takut membuat keputusan yang salah. Takut nanti kalau tuannya marah. Lalu akhirnya dia mengambil 1 talenta, dia kubur saudara. Dan takut itu melumpuhkan semuanya. Ketika Anda mengalami sebuah ketakutan, dan ketakutan itu berlebihan, maka akan melumpuhkan semua dalam kehidupan Anda. Ketakutan juga itu mematikan potensi dan merusak rencana Allah dalam kehidupan Anda. Sekali lagi saya katakan, jangan takut, identify your fear. Karena ketakutan itu adalah mematikan potensi dan merusak rencana Allah dalam kehidupan Anda. Takut juga itu memperbudak saudara. Roma pasal 8 ayat 14 dan 15 menyatakan, ketika kita mengalami ketakutan, itu kita diperbudak oleh rasa takut. Pertanyaannya, why we afraid? Kenapa orang takut? Kita merasa karena tidak mampu untuk menghadapi apa yang di depan kita. Hari-hari ini kenapa dunia takut? Karena mereka nggak bisa survive. Mereka nggak bisa mampu menghadapi apa yang ada di depan. Hari-hari ini begitu banyak orang takut karena melihat rumah sakit mulai kolaps. Angka COVID mulai naik dalam kehidupan, dalam situasi kondisi kota bangsa kita, sehingga mereka mulai ketakutan. Saya kasih tahu, Yesus pun sebenarnya pernah mengalami sebuah ketakutan yang luar biasa. Ibrani 2 ayat 18, He been there, Tuhan ada di situ. Dia juga pernah mengalami rasa takut dan ketakutan. That's why dia bisa bantu kita overcome the fear. Tuhan kalau nggak ada di situ, dia nggak akan bisa bantu kita. Semua tahu bagaimana cerita ketika Yesus juga pernah mengalami rasa takut dalam kehidupannya. Dia berkata kepada murid-muridnya, aku takut seperti mau mati rasanya. Dan dia gemetar saudara, dia berdoa saudara. Nah ini kuncinya saudara, semakin Yesus takut, dia semakin berdoa. Harusnya dengar baik-baik, setiap Anda yang mengalami ketakutan, semakin ketakutan itu datang dalam kehidupan Anda, harusnya yang Anda lakukan adalah semakin banyak berdoa. This is what the Lord doing. Ini yang Yesus lakukan. Semakin Yesus takut, dia semakin berdoa. Dia berkata kepada murid-muridnya, mau gak, bisa gak berjaga-jaga dengan aku 1 jam saja. Ketika Yesus mengalami ketakutan, dia berkata, aku ini takut seperti mau mati rasanya. Bahkan dia berdoa, Bapa kalau boleh lalukan cawan ini daripadaku. Saudara, Yesus sebagai manusia, dia pernah mengalami rasa takut. Karena Yesus adalah 100% Allah, 100% manusia. Kenapa? Karena dia mau kita bisa overcome the fear. That's why Jesus bisa bantu kita. Karena He been there, dia ada di situ, dia juga pernah ngalaminya. Dan dia tahu bagaimana ngalami ketakutan. Dia tahu saudara. Itu sebabnya saya berdoa supaya Anda dan saya, ketika Anda dan saya semakin takut, yang perlu Anda lakukan adalah lakukan seperti apa yang Yesus lakukan saudara, yaitu semakin berdoa. Dia menyingkir dari keramaian, dia di Getsemani, dia berdoa. Harusnya saudara ketika Anda mengalami ketakutan dalam kehidupan Anda, ada begitu banyak orang call me, Pastor, bagaimana ini Pastor? Bagaimana ini Pastor, saya dikelilingi oleh orang-orang yang kena COVID dalam perumahan saya, sebelah kanan, sebelah kiri, depan, belakang, semuanya. Saudara, saya cuma mau ngomong sama Anda, Jesus ada di situ bersama-sama Anda. Jesus is there. Ketika Anda mengalami takut, dia ada bersama-sama dengan Anda. Dia nggak pernah tinggali Anda. Ingat cerita bagaimana Yesus dengan muridnya ada di kapal. Dan ketika itu tiba-tiba apa yang terjadi? Ada badai yang mengamuk. Jesus is there. Mereka tinggal membangunkan Tuhan. Mereka lupa bahwa ada Tuhan di tengah-tengah masalah. I just want to encourage you, dengar, Tuhan Yesus bukan cuma ada waktu kita ibadah.
Dia ada dalam setiap kehidupan kita, even dalam titik yang paling terendah dalam kehidupan Anda. Ketika Anda mengalami ketakutan itu menghantui kehidupan Anda, Jesus is there. Saya mau kasih tahu buat Anda, Mazmur 23 berkata, Dia gembala kita. Sekalipun kita ada dalam lembah kelam sekalipun, Dia ada di situ bersama-sama dengan Anda. Itu sebabnya, that's why saya katakan Dia bisa bantu kita overcome the fear. Because Jesus is there. Satu hal yang kita mesti ikuti teladan Kristus, yaitu semakin Yesus mengalami ketakutan dalam hidupnya, Dia semakin berdoa. Ayo sama-sama, this morning, pagi hari ini, saya nggak tahu apa ketakutan yang Anda hadapi. Tapi kalau Anda benar-benar mengalami ketakutan, semakin Anda takut, I just want to encourage you, ayo take action, semakin banyak berdoa. Yohanes 8, 31, 32. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan engkau. Yohanes 8 ayat 31-32 berkata, the truth will set you free. We tend to be afraid when we don't know the truth. Kita ini, saudara, keringkali mengalami ketakutan, dan ketakutan itu terus ada bersama-sama dalam kehidupan kita because we don't know the truth. Padahal Yohanes 8, 31-32 berkata, kebenaran itu kalau kamu tinggal dalam aku tinggal dalam kamu, firman-Mu. Dan kamu harus tahu bahwa kebenaran itu akan memerdekakan kita. The truth will set you free. Kalau Anda tahu kebenarannya, saya jamin dunia bisa menyebarkan ketakutan. Tapi saudara, saya percaya orang benar, saudara, dia percaya if God with us, kalau Tuhan bersama-sama dengan kita, kenapa kita mesti takut, saudara? Itu sebabnya saya mengajak Anda untuk ayo sama-sama buang semua ketakutan dalam hidup Anda. Kenapa? Karena kita mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kita. Ingat, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Allah. Ketika kita mendengar firman Allah, mendengar perkataan Tuhan, kita nggak takut bukan karena kita sombong, bukan karena kita mampu, kita kuat, kita kebal dengan virus dan semuanya. No, tapi karena kita percaya kalau kita tinggal dalam Tuhan, Tuhan tinggal dalam kita. Beberapa waktu lalu dalam doa pagi, Tuhan cuma berkata, nak, kalau kamu mau overcome the fear, kalau kamu mau menang dari semua rasa takut dalam kehidupanmu dan diproteksi oleh Tuhan, kamu cuma satu, hidup benar, sungguh-sungguh dengan Tuhan. Yang kedua, setia sama Tuhan, kondisi apapun setia, lalu sabar dalam setiap proses. Saya percaya 3 hal ini akan membuat kamu bukan cuma overcome, tapi saudara, saya juga percaya bahwa 3 hal ini akan membuat kamu mengalami proteksi yang sempurna daripada apa yang sedang terjadi hari-hari ini atas seluruh bangsa. Ada amin, saudara. Yuk sama-sama, saudara, hari ini Anda harus mengerti kebenaran, bahwa kebenaran akan memerdekakan kehidupan saudara. Sekali lagi saya katakan, if you afraid, identify your fear. Orang yang takut ketinggian karena takut jatuh. Orang yang takut mati karena sebenarnya mereka nggak tahu kalau mati kemana, saudara. Sekali lagi, yuk bangun suasana iman. Suasana iman itu akan mengundang pekerjaan Tuhan dalam kehidupan kita. Inviting God work in your life. Ini merupakan frekuensi Tuhan di mana Dia akan bekerja. Sedangkan ketakutan adalah frekuensi di mana iblis akan bekerja dalam kehidupan Anda. Anda memilih, Anda mau meng-create suasana iman atau saudara meng-create suasana ketakutan. Suasana iman itu adalah frekuensi di mana Tuhan akan bekerja dalam kehidupan Anda. Karena selalu mujizat terjadi because of faith. Saya tahu faith doesn't make sense. Jelas, saudara, because faith memang doesn't make sense. Because faith makes miracle. Saudara, saya percaya bahwa itu sebabnya kenapa kita harus terus membangun suasana iman. Karena ketika kita membangun suasana iman, percaya, itu akan mengundang pekerjaan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Dan ini adalah frekuensi di mana Roh Kudus akan bekerja dalam kehidupan kita. Sedangkan kalau kita membangun suasana ketakutan mencekam, maka yang terjadi itu adalah frekuensi di mana iblis bekerja dalam setiap kehidupan kita. Itu sebabnya Yesus saat hendak melakukan mujizat selalu berkata, jangan takut, do not be afraid, jangan takut. Yesus ketika mau membangkitkan anak perwira, dia berkata, don't be afraid, just believe, percaya saja, jangan takut.
Kenapa? Karena ini adalah frekuensi di mana Roh Kudus akan bekerja secara nyata. Markus 4 ayat 40 berkata jelas sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Saudara, sekali lagi, ayo saya jamin kalau kamu membangun suasana iman, dan itu adalah inviting God work in your life, dan itu adalah frekuensi Tuhan bekerja dalam kehidupan Anda. Saya yakin sekali ketika Anda dan saya sekali lagi sama-sama Anda terus membangun suasana iman, maka yang terjadi adalah mujizat demi mujizat. Ketakutan akan sirna dalam kehidupan Anda, dan itu adalah frekuensi di mana Tuhan bekerja dalam kehidupan Anda. Tetapi ketika Anda membangun suasana ketakutan, kekhawatiran, itu adalah frekuensi iblis bekerja dalam kehidupan kita. Iman kita jadi mati dan ketakutan yang menguasai kehidupan kita. Pertanyaannya, why? Kenapa manusia mengalami ketakutan dalam kehidupan mereka? Ada 3 reason kenapa manusia sering mengalami ketakutan. Yang pertama, karena mereka kurang percaya. Saudara, percayalah, orang yang tidak takut bukan karena dia bukan dia sombong, bukan dia kuat, bukan dia mampu, tapi dia percaya kepada Tuhannya. Saya yakin kenapa saya percaya. Kenapa saya nggak takut? Karena saya percaya. It doesn't matter betapa buruknya situasi yang terjadi dimanapun saat ini, but I believe God still in control. Saudara, saya percaya, saya yakin bahwa di atas segala-galanya Tuhan masih pegang kendali atas setiap kehidupan orang-orang. Saya mendengar ada begitu banyak kesaksian demi kesaksian, bagaimana orang diluputkan, bagaimana orang-orang ditolong. Saya bersyukur sama Tuhan, sampai hari ini kami semua ada dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Beberapa waktu lalu orang-orang cerita, iya selama 1,5 tahun ini masa COVID, dari awal sampai sekarang, mereka bersaksi bagaimana nggak pernah batuk, nggak pernah pilek, nggak pernah sakit. Biasanya pasti adalah 1-2 kali dalam 1 tahun. Tapi dia berkata, ini anugerah, ini mujizat. Saya berkata, if you believe, you will see the glory of God. If you believe, you will see miracle. Kenapa masih ada ketakutan yang dialami oleh manusia? Karena mereka kurang percaya. Percayalah, kalau kamu percaya sama Tuhan, maka saya percaya ketakutan akan hilang. Saudara, ada begitu banyak misalnya saudara cerita. Ketika seorang anak ada di tempat gelap, saudara, mereka takut. Tapi ketika mereka tahu ada ayahnya, papanya, dan bapaknya bilang, nak jangan takut, papa di sini. Saudara, tiba-tiba itu ketakutan hilang. Kenapa? Karena dia percaya bapaknya. Berapa banyak ada yang percaya bahwa Tuhan gak pernah tinggalkan kita. Dan dia berkata, nak, it doesn't matter how bad the situation, I'm with you. Aku ada bersama-sama dengan kamu. This morning I want encourage you, semua jemaat daripada Agape Family Center. The Lord say, I am with you. Do not be afraid. I am with you. Saya yakin sekali bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita. Dia gak pernah meninggalkan kita. Sekalipun ada di dalam lembah kekelaman, gadaku dan tongkatku itu yang akan menyertai kamu. Makanya saya katakan, ayo, kenapa banyak manusia masih mengalami ketakutan? Karena kurang percaya, saudara. Sulit untuk percaya. Yang kedua, kenapa orang bisa mengalami ketakutan? Karena membiarkan Yesus tertidur. Markus 4 ayat 38, Anda semua tahu, Yesus ada bersama-sama mereka dalam sebuah perahu, tapi mereka membiarkan Yesus tertidur. Mungkin ada orang berkata, oh ya mungkin karena Yesus capek, pastor, jadi Yesus pamit dan Yesus tidur, saudara. Tapi percayalah, ketika Yesus tidur pun sekalipun, saudara, saya percaya dia tahu murid-murid sedang mengalami kegoncangan karena ada badai. Karena saya tahu Allah adalah Maha tahu, saudara. Saya tahu Tuhan, ketika mungkin dalam kehidupan Anda merasa, Tuhan, ekonomiku mengalami jelek, aku melakukan bisnis ini tapi bangkrut, aku sakit tapi belum disembuhkan, seolah-olah Anda merasa bahwa Yesus tidur. Sebenarnya Yesus gak pernah tidur. Ingat, Pemazmur berkata, penjagaku tidak pernah terlelap. Saya yakin sekali Tuhan menjagai kita 24 hours. Dia gak pernah terlelap. Kalaupun Anda merasa bahwa Yesus tertidur, sebenarnya bukan dia tidur, karena kita yang membiarkan dia tidur, saudara. Makanya saya berkata, Tuhan berkata, nak, semakin kamu takut, semakin banyak berdoa. Berdoa bukan cuma di gereja 24 jam kita bisa berdoa. Anytime
Begitu kita lagi duduk, kita cuma berkata, Lord, give thanks to you. Terima kasih for your favor, for your mercy, for your protection. Saya katakan saudara, berdoa itu harus anytime, anywhere, dimanapun Anda berada. You can pray with God. Berdoa adalah berbicara dengan Tuhan, berkomunikasi dua arah. Anda bisa lakukan ini bukan cuma hanya di gereja, 2 jam seminggu sekali. Pertanyaannya gimana 22 jam kali sekian hari, 6 hari sebelumnya? Bukan cuma seminggu sekali, saya berdoa supaya Anda dan saya tidak lagi membiarkan Yesus tidur dalam kehidupan saudara, tapi kita komunikasi, bersekutu dengan Tuhan, berbicara, bergaul erat. Bergaul erat artinya bercakap-cakap dua arah sama Tuhan. Saya berdoa supaya Anda tidak membiarkan Yesus tertidur lagi. Yesus gak pernah tertidur, karena saya jamin Alkitab berkata, penjagaku tidak pernah terlelap. Dia gak pernah tidur, dia always with you. Karena dia berkata, wherever you go, I'm with you. Aku ada bersama-sama dengan kau. Hal yang ketiga, mengapa manusia mengalami ketakutan dalam hidup mereka? Yang ketiga adalah mereka merasa mampu melakukan sendiri, dan akhirnya mereka kepentok, saudara. Lalu akhirnya mereka gagal, dan mereka langsung merasa ketakutan. Sekali lagi saya katakan, saudara, masa-masa COVID ini kita nggak bisa. Nobody can control, only God. Nobody knows, saudara, ketika Anda keluar, Anda ketemu siapa, apakah orang ini tertular atau enggak, dan semuanya. Tidak ada yang bisa menjamin kehidupan kita. Only God can do that. Jadi saudara, jangan andalkan dirimu, andalkan kekuatanmu. Amsal 3 berkata, percayalah kepada Allah dengan segenap hatimu, jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Percayai Tuhan, jangan andalkan semuanya. Jangan bangga dengan diri kita, tapi banggalah karena Yesus ada dan berjalan bersama-sama kita. Percaya diri adalah sesuatu hal yang bagus, tapi membiarkan itu sampai over akan membuat kita gak bagus, saudara. Dan itu akan membuat kita jatuh dalam kesombongan dan akhirnya mengandalkan diri sendiri. Saya berdoa supaya Anda dan saya bisa percaya sama Tuhan, bisa benar-benar percaya dan tidak membiarkan Yesus tidur, dan andalkan Dia, jangan melakukannya sendiri. Matius 8 ayat 26. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau, maka danau itu pun menjadi teduh. Saya percaya. Kenapa sih kita takut? Kenapa sih kita kurang percaya? Saya percaya ketika Yesus bertindak, semuanya akan dipulihkan, saudara. Takut dan iman adalah dua hal yang bertolak belakang, saudara. Kalau orang penuh iman, maka dia tidak akan ada rasa takut. Tapi kalau orang itu sedikit iman, dia penuh dengan rasa takut, maka takut itu akan menguasai dia. Sekali lagi saya katakan, takut itu adalah sesuatu yang normal sebenarnya, tapi ada begitu banyak, sehingga ketakutan ini lebih besar daripada iman kita, percaya kita kepada Allah, sehingga hidup kita jadi penuh dengan ketakutan. Alkitab berkata, Ayub 3 ayat 25, jangan takut, kenapa? Karena yang kau takutkan, itulah yang akan menimpa kamu. Dan yang kau cemaskan, itulah yang akan mendatangi kamu. Jangan biarkan kekhawatiran, ketakutan, kecemasan menguasai kehidupan kita. Karena justru apa yang kita takutkan, itu yang kadang-kadang akan menjadi apa yang kita alami, saudara. Sebaliknya apa yang kita harus lakukan? Roma 10 ayat 17, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan. Firman Tuhan berarti apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan ucapkan, terutama apa yang Tuhan katakan secara pribadi kepada kita. Itulah yang akan memberi iman kehidupan kepada kita, saudara. Seringkali orang berkata, Pastor Robert, kalau gitu aku baca Alkitab lalu aku deklarasi, aku bacain terus tiap hari. It's good, saya yakin ada the power of declaration. Tapi saudara, itu tidak cuma dibatasi dengan waktu kita membaca firman Allah yang tertulis, tapi firman Allah adalah perkataannya Dia, dan itu terjadi every single day in our life. Lihat bagaimana kehidupan Musa. Tiap hari dia memulai dengan sebuah kalimat, berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Kalau Anda perhatikan Keluaran 4 ayat 1, 5 ayat 1, 6 ayat 1, saya always ngomong tentang ilustrasi ini.
bagaimana every chapter dalam kehidupan Musa dimulai dengan berfirmanlah Tuhan dalam hidup Musa. Saya berdoa hari-hari ini Anda melalui masa pandemi ini dengan every single day memulai hari Anda dengan berfirmanlah Tuhan kepada diri Anda. Dan itu yang akan membuat imanmu kuat, itu yang akan membangkitkan iman Anda, itu yang akan munculkan iman Anda, dan iman Anda akan mengalahkan ketakutan. Every day berdoa sama Tuhan. Musa berkata, Tuhan, kalau kau gak berjalan di depan kami bersama kami, jangan suruh kami pergi. Dan Tuhan memberbicara every single day in his life. Dan saya berdoa, ini yang harus kita lakukan. Makanya ada orang ngomong sama saya, Pastor, apa sih quote-quote praktis dalam hidup ini supaya kita bisa mengatasi masalah COVID? Saya berkata, Anda harus minta di Tuhan tambahkan 2 hal. Yang pertama adalah iman. Saudara, ini masa-masa yang sulit di seluruh dunia, baik ekonomi, baik gereja, apapun, semua mengalami goncangan, saudara. Tapi saya percaya iman yang kuat akan bertahan, saudara. Ini adalah kesempatan membuktikan firman Tuhan. Ada orang-orang yang membangun kehidupannya di atas batu karang, atau orang-orang yang membangun kehidupannya di atas pasir. Ketika goncangan ini terjadi, semuanya kelihatan, semuanya terseleksi, saudara. Tapi saya percaya orang yang membangun di atas batu karang yang teguh, yaitu Yesus, yaitu firman Allah, akan tetap kuat, akan tetap teguh sekalipun mengalami kegoncangan yang begitu berat, saudara. Saya berdoa, ayo sama-sama rebuild your life kembali. Masa-masa pandemi adalah masa di mana kita untuk merenungkan dan belajar dan restart again our life dan start with Jesus. Pastikan every single day Anda mendengarkan dia berbicara. Ada orang ngomong, Pastor, gue gak bisa dengar bagaimana Yesus bicara. Percayalah, Alkitab berkata, dombaku mengenal suaraku. Anmu akan tahu. Setiap kita akan dengar Tuhan. Banyak berdoa, cari dia sungguh-sungguh, dan kamu akan mendengarkan dia. Dia akan berbicara dalam kehidupan Anda. Iman timbul dari pendengaran, dan sekali lagi pendengaran akan firman-Nya. Ketika Anda terus berdoa, maka Tuhan akan tambahkan imanmu. Karena iman timbul dari pendengaran, dia akan berbicara. Satu hal, Pastor, apa sih yang membuat kamu bisa survive sampai hari-hari ini? Saya berkata, saya bersyukur satu hal. Tiap hari dia berbicara dalam hidup kami, dalam keluarga kami, dalam gereja. Dan itulah yang sebenarnya membuat saya sampai hari ini masih kuat. Itu yang membuat saya sampai bertahan. Karena saya tahu iman saya timbul dari pendengaran akan suara Tuhan. Saya memulai hari-hari saya every single day with Jesus, with the word of God, dengan firman-Nya, dengan mendengar dia. Dia berbicara, dia sering ngomong, arahkan satu demi satu, what should I do? Dan itu sebabnya sampai hari ini saya bersyukur Tuhan terus tambahkan iman dalam kehidupan kami. Yang kedua, saya berkata kepada mereka, you must wisdom, memiliki tambahkan iman dan tambahkan hikmat. Karena iman dan hikmat ini harus jalan bersamaan. Iman dan hikmat harus jalan berbarengan dalam kehidupan Anda. Iman dan hikmat yang akan membuat Anda survive. Karena ada begitu banyak decision demi decision yang harus Anda putuskan dengan cepat di masa-masa pandemi ini. Dan itu need wisdom from the Lord. Itu sebabnya saya berdoa tiap hari, Tuhan tambahkan iman dan tambahkan hikmat dalam hidup saya. Hikmat itu penting sekali. Saya pernah khotbah di program Amin tentang hikmat, blessing, and wisdom. Saudara mungkin nanti bisa searching itu bagaimana saya bicara tentang bagaimana hikmat itu penting. Anda harus, itu lebih berharga daripada harta terpendam. Kalau nggak penting, nggak mungkin Salomo ketika Tuhan datang dalam hidupnya. Salomo, kamu boleh minta apapun aku kasih. Salomo nggak minta apapun, tapi dia minta hikmat. Kenapa? Karena dia tahu hikmat penting. Apalagi sebagai raja, kalau nggak berhikmat, dia akan gagal menjadi raja. Tapi karena hikmat, Salomo mengalami banyak hal yang ajaib, banyak hal yang luar biasa yang dialami Salomo oleh karena wisdom from the Lord. Jadi sekali lagi, I just want to remind you, in this situation yang kita butuhkan adalah iman dan hikmat. Saya berdoa dari tempat ini, semoga semua jemaat Agape Family Center akan ditambahkan iman, akan ditambahkan hikmat dalam kehidupan Anda, di dalam nama Tuhan Yesus. Ibrani 12 ayat 27. Karena iman, maka ia meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Lihat, perhatikan. Karena iman, Musa nggak takut meninggalkan Mesir.
dan tidak takut akan murka raja. Saya percaya karena iman akan membuat kita melakukan hal-hal yang ajaib bersama Tuhan. So, mari sama-sama berdoa supaya Tuhan tambahkan iman dalam kehidupan kita. Bagian yang terakhir yang saya mau bagikan lalu saya akan tutup, yaitu so how to overcome the fear. Bagaimana caranya supaya kita bisa mengatasi rasa takut dalam kehidupan kita. Ada beberapa poin lalu saya akan tutup. Anda harus tahu satu hal, ada bahwa saudara, dengar baik-baik, this is the truth will set you free. Sebuah kebenaran, sehingga Anda kalau tahu firman ini, Anda akan overcome, Anda akan menang, Anda akan mengatasi semua rasa takut dalam kehidupan Anda. Yang pertama, Anda harus percaya bahwa roh ketakutan tidak berasal dari Allah. Jadi kalau ketika ada ketakutan, Anda tahu itu bukan dari Tuhan. Karena 2 Timotius 1 ayat 7 berkata, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. God never give us the spirit of fear. Anda harus percaya gimana supaya kita bisa mengatasi rasa takut dalam kehidupan kita. Kita mesti percaya bahwa Tuhan gak pernah kasih roh ketakutan dalam kehidupan kita. Itu sebabnya saya katakan roh ketakutan bukan berasal dari Tuhan. Because God never give us the spirit of fear. Ada amin, saudara. Yang kedua, saudara, kita harus sadar dan percaya bahwa kita tidak sendirian, saudara, sebab Tuhan menyertai kita. Yesaya 41 ayat yang ke-10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan aku akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Tuhan selalu mengingatkan kita, jangan takut, karena aku menyertai engkau. Dia selalu ngomong. Bahkan the Great Commission, waktu dia naik ke sorga, dia memberikan Great Commission. Dia sertai dengan sampai akhir zaman aku akan menyertai engkau. Selalu Tuhan memberikan sebuah message bahwa dia gak pernah meninggalkan kita. Itu sebabnya Anda harus percaya. Mungkin orang-orang bisa meninggalkan kau, orang-orang bisa mengkhianati kau, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kau sendirian. Dia ada bersama-sama Anda, sekalipun ada di titik yang paling rendah dalam kehidupan Anda. Ingat baik-baik, dalam Mazmur berkata, saudara, Tuhan dekat dengan orang yang patah hati, yang remuk hatinya. Saudara, saya percaya justru vulnerable, kerentakan, saudara, rentanan, saudara, itu adalah masa di mana Tuhan akan hadir di tengah kita. Justru di tengah-tengah putus asaan, di tengah-tengah saudara benar-benar hopeless, sebenarnya kalau Anda berseru sama Tuhan, dia ada bersama Anda. Serendah apapun titik yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup Anda, ketika Anda berseru sama Tuhan, maka dia ada bersama-sama Anda. Dia gak pernah meninggalkan kita sendirian, saudara. Hal yang ketiga ini yang harus Anda lakukan dalam ketakutan. Ketika kita menghadapi ketakutan, berseru-serulah kepada Tuhan. Mazmur 118 ayat 5-6. Dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut apa yang dilakukan manusia terhadap aku. Perhatikan baik-baik, di dalam kesesakan aku berseru kepada Tuhan. Hari ini kalau Anda merasa bahwa Anda sedang dalam kesesakan, justru this is the best time untuk Anda berseru-seru kepada Tuhan. Dan saya percaya dia akan melepaskan engkau. Yang terakhir lalu saya akan tutup, serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan. How we overcome the fear dalam kehidupan kita. Ketika Anda mengalami ketakutan, mengalami kekhawatiran, serahkan segala kekhawatiranmu. Serahkan semua ketakutanmu kepada Tuhan, maka dia akan bertindak, saudara. Mazmur 55 ayat 23. Serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan, maka ia akan memelihara engkau. Tidak selama-lamanya dibiarkan orang benar itu goyah, saudara. Sekali lagi saya katakan, ketika Anda mau menang atas setiap ketakutan, serahkan itu kepada Tuhan. Dia mau setiap Anda pagi hari ini menyerahkan semua ketakutan, menyerahkan semua kekhawatiranmu kepada Tuhan. Yuk kita tundukkan kepala sama-sama, kita berdoa. Terima kasih Bapak. Hari ini dimanapun Anda berada, jemaat Tuhan Agape Family Center, yuk angkat tangan Anda di hadapan Tuhan. I want to pray for you. Kalau Anda hari ini sedang mengalami ketakutan, kekhawatiran, percaya kepada Tuhan. Ingat, ketika Anda mengalami ketakutan,
You must believe. Tuhan tidak pernah memberikan Anda roh ketakutan. Jelas roh ketakutan bukan dari Tuhan. Kamu harus percaya bahwa Dia gak pernah memberikan roh ketakutan. Dan ingat, kalau hari ini Anda merasa mengalami sendirian, Anda harus percaya Dia tidak pernah meninggalkan kau sendirian. Dia selalu menyertai Anda. Ingat Pak Mazmur berkata, penjagaku tidak pernah terlelap. Dia menjagai Anda, apapun situasi yang Anda hadapi hari ini. God still with you. Dia ada tetap bersama-sama dengan kau. Dalam ketakutan, ayo, this is the best time. Berseru sama Tuhan. Dalam ketakutan, Tuhan mau kita berseru kepada Tuhan. Dan ingat, yang paling penting, serahkan semua kekhawatiranmu, ketakutanmu akan Tuhan, kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, hamba-Mu sudah selesai berbicara, tapi aku berdoa Tuhan hari ini, dimanapun mereka berada, Tuhan, hamba terbatas, tapi aku percaya kuasa-Mu tidak terbatas. Sekalipun hamba di Indonesia, mereka menyaksikan ini secara online dan mereka ada di Malaysia, tapi aku percaya kuasa-Mu tidak dibatasi dengan tempat dan waktu. Hari ini dari tempat ini aku mengangkat tangan dan aku melepaskan every blessing, breakthrough, and glory upon their life. Lord, I speak life right now in the name of Jesus. Mereka yang kerohaniannya mati, hari ini aku berdoa, speak life to all of them. In the name of Jesus, bangkit kembali. Mereka yang imannya mati, aku berdoa ada kehidupan mengalir hari ini. Mereka yang membutuhkan terobosan, I speak breakthrough right now in the name of Jesus. Tuhan, mereka yang sakit, I speak healing in the name of Jesus. In the name of Jesus, be healed. Be healed in the name of Jesus. Thank you, Lord. Mereka yang membutuhkan pemulihan, I speak restoration in the name of Jesus. Hari ini aku berdoa dari tempat ini. Aku lepaskan kuasa-Mu. I send every angel, move right now from this place. In the name of Jesus, serve God people. In the name of Jesus, every angel and holy people right now, move from this place and serve God people in Malaysia. In the name of Jesus, jamah mereka Tuhan. Layani setiap mereka, jamah mereka. Tuhan, angkat semua kekhawatiran. Hari ini kami dengan segenap hati menyerahkan Tuhan semua kekhawatiran, ketakutan akan masa depan, akan sakit, penyakit, akan situasi yang sedang terjadi atas bangsa kami. Dan kami meletakkannya di atas misbah. Tuhan, angkat semua ketakutan kami dan tambahkan iman, tambahkan hikmat. Aku berdoa di dalam nama Yesus, tambahkan iman Tuhan. Kuatkan dan teguhkan hati kami di dalam nama Yesus. I bless them. Be blessed in the name of Jesus. Be blessed in the name of Jesus. Be blessed in the name of Jesus. Thank you, Lord. Thank you, God. We glorify you, Lord. We glorify you, Lord. We give back to you all the glory, all the praise. Terima kasih Tuhan sekali lagi. Hamba-Mu sudah selesai, tapi aku berdoa biar Kau lanjutkan pekerjaan-Mu dalam hidup mereka. Bless Pastor Matias dan istrinya, Pastor Renner dan istri, dan seluruh tim pengembalaan di sana. Tuhan, I bless them, Lord. Aku berkati mereka di dalam nama Yesus. Terima kasih untuk keluarga yang terbaik yang ada di Malaysia dan semua orang-orang dan semua heavenly family yang ada di Malaysia. I bless them, Lord, with abundantly and overflowing in Jesus' mighty name. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus aku berdoa. Amin, amin. Sekali lagi, thank you so much. I hope this will encourage you. Dan ayo sama-sama jangan takut, because God is with you. Sampai ketemu, saya berdoa terus untuk Anda semua yang ada di Malaysia. Doakan kami juga yang ada di Indonesia, supaya as soon as possible semuanya berakhir, sehingga kita bisa bertemu lagi secara tatap muka. Dan God bless you all. See you and keep on fire, and God bless you, and see you again. Bye. God bless you. Terima kasih atas firman Tuhan yang benar-benar memberkati kita pada pagi yang indah ini, mendorong kita supaya kita berjalan dengan iman percaya akan firman Tuhan, akan Yesus dalam hidup kita. Terima kasih Pastor Robert Lee karena memberi kesempatan untuk melayani kami pada pagi yang indah ini. Kami bersyukur atas firman Tuhan yang kami terima pada saat ini, dan saya percaya kita diberkati juga melalui pujian penyembahan pada pagi yang indah ini. Ya, sebelum kita menerima tubuh darah Tuhan, saya ingin mengingatkan kita tetap setia dalam pemberian Anda, baik pun persembahan, persepuluhan, berilah dengan setia di rumah Tuhan di mana Anda berada pada saat ini. Ya, mari kita siapkan hati kita
untuk menerima tubuh darah Tuhan. Saya bawa kita dalam doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur dan terima kasih karena hari ini kami hidup, Tuhan hidup untuk kami. Terima kasih mengampuni setiap pelanggaran dosa kami. Roh Kudus, Engkau sudah mempersiapkan hati kami untuk menikmati karya Allah yang terbesar melalui kasih Yesus yang sungguh baik dalam hidup kami pada saat ini. Persiapkan kami untuk menerima tubuh darah Tuhan sehingga hidup kami serupa gambaran Kristus. Terima kasih Bapa, di dalam atas nama Tuhan Yesus, mari anak Tuhan yang percaya sama-sama katakan amin. Ya, mari kita ambil roti melambangkan tubuh Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia disarah mengambil roti, dan sudah itu yang mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang disarah bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan di dalam dan sama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengambil darah Yesus, ya. Demikian juga yang bercawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuat ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai datang. Mari kita minum di dalam dan di atas nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa, mengucap syukur di hadapan Tuhan. Bapa, kami bersyukur sekali lagi datang kepada Engkau Tuhan. Terima kasih atas kebaikan-Mu pada pagi yang indah ini Bapa. Berkati saya anak-anak Tuhan yang mengambil tubuh darah-Mu Tuhan. Pakai mereka dan bertumbuh di dalam kebenaran-Mu yang luar biasa. Berkati juga hamba-Mu Pastor Robert Lee yang telah menyampaikan firman Tuhan. Berkati hidupnya Tuhan, berkati pelayanannya, berkati keluarga dan jamaatnya dimanapun mereka berada, dan berkati juga setiap anak Tuhan yang ambil bahagian dalam pujian penyembahan bermain musik. Tuhan berkati mereka supaya menjadi penyembah-penyembah dalam roh dan kebenaran. Berkati jamaat umat Tuhan di mana mereka berada pada saat ini Tuhan, baik yang sudah memberi persembahan persepuluhan, Tuhan sentiasa memberkati mereka karena Tuhan sungguh mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan Tuhan, yang tidak beriman mulai beriman, yang takut mulai berani pada saat ini Tuhan, di mana mereka berada. Mereka mengalami terobosan yang dahsyat, kehidupan yang luar biasa, melihat kemenangan demi kemenangan di hadapan mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Amen. Amen. Selamat beribadah. Saya percaya kita diberkati sama, ya. Amen.